One Piece, 7 bajak laut paling jahat. Seri One Piece karya Eiichiro Oda menghadirkan tema tentang bajak laut yang menarik dan juga unik. Dengan mengangkat sosok Monkey D. Luffy sebagai protagonis utamanya, One Piece menghadir cerita tentang bajak laut dalam balutan komedi, konflik, drama, dan lainnya. Hal ini sedang salah satu alasan mengapa kemudian One Piece menjadi seri yang sangat populer. Masing-masing bajak laut memiliki watuk dan kepribadian yang tidak sama. Itu merupakan keistimewaan Oda selaku penulis yang bisa menciptakan banyak karakter dan banyak berbeda. Oleh sebab itu tidak jarang ada bajak laut yang nampak memiliki tampang kejam namun sebenarnya baik, tapi ada pula yang sebaliknya. Berikut adalah beberapa bajak laut yang terkenal sangat jahat. Sugar Doflamingo adalah seorang karakter yang sangat jahat. Dia memiliki cara kejam untuk membungkam orang-orang yang mengkritiknya. Dengan buah iblis milik Sugar, Doflamingo mampu mengubah musuhnya menjadi mainan, dan korbannya harus tunduk pada keluarga Don Quixote. Bukan hanya itu, selain mengubah korban menjadi mainan, pikiran semua korbannya juga akan terhapus. Bahwa orang-orang tersebut keluar dari kehidupan normal mereka. Bahkan, dalam salah satu momen memperlihatkan saat seseorang yang berubah menjadi mainan melupakan suaminya, dan mencari suami baru. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat jahat dan mengerikan. Tidak ada cara itu, selain Gecko Moria. Gecko Moria merupakan salah satu bajak laut yang tidak terlalu mengahkan moral. Ketika beberapa bajak laut suka menyimpan senjata, dia malah lebih senang menyimpan dan mengoleksi kumpulan mayat-mayat. Gecko Moria terkenal sering mengumpulkan jasad dari bajak laut kuat. Hal itu dia lakukan untuk membentuk pasukan zombie. Moria ingin membangun pasukan zombie karena sepertinya ia trauma akibat insiden pembantaian yang dilakukan oleh Kaido terhadap anak buahnya. Hal tersebut bisa kita lihat dalam arc thriller Bark. Luffy dan kru topi jerami harus terjebak di sebuah kapal raksasa, di mana hampir seluruh penghuninya adalah zombie atau mayat hidup. Menggunakan mayat untuk menjadi pasukan adalah sebuah tindakan yang keji dan tidak bermoral. Bukan hanya memanfaatkan mayat orang lain, Gecko Moria juga melakukan tindakan keji lainnya dengan mencuri bayangan milik orang lain. Hody Jones dan bajak laut New Fishman adalah bukti bahwa memerangi rasisme dengan tindak rasisme lagi bukanlah hal yang baik. DIBANGANOHEH rasa dendamnya terhadap manusia. Kru HODY lantas melakukan tindakan-tindakan JEHAT kepada manusia. Bahkan, Hody rela mencang sesama manusia ikan lain jika mereka mencoba mendukung manusia, seperti saat Hody menyal Otohime harga mati. Puncak dari kejahatan Hody terjadi di akhir arc manusia ikan. Hody bahkan menculik manusia dan bajak laut lain dan menggunakan mereka sebagai pasukannya sendiri. Hody sendiri sudah menyiapkan 100.000 pasukan manusia ikan untuk bertempur melawan seluruh manusia di daratan. Namun, beruntung pada akhirnya Jinbe dan Luffy serta kru topi jerami berhasil mengalahkan Hody dan Don Quixote. Doflamingo merupakan mantan Shichibukai dan tergolong sebagai bajak laut yang cukup licik. Dia bisa melakai segala cara untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Doflamingo merupakan kapten dari bajak laut Don Quixote. Dan dia memperlakukan anak buahnya selayaknya alat baginya. Doflamingo memang terkenal dengan kejahatan yang terselubung. Karena dia adalah sosok yang sangat licik, maka kejahatan yang dia lakai sangat jarang bisa terlacak oleh pihak pemerintah dunia. Terlebih lagi dia juga merupakan salah satu dari Shichibukai di masa lalu. Doflamingo tidak memiliki belas kasihan kepada siapapun. Dia juga akan mengambil ulung sebanyak-banyaknya jika memang itu bisa dia lakukan.
Yang paling jahat adalah bagaimana dia mengurung seluruh wilayah Dressrosa dengan teknik birdcage. Big Mom, sebuah negara atau kerajaan, tentunya membutuhkan pajak hingga membangun peradaban. Awalnya, semua orang menganggap bahwa Toto Land merupakan surga dunia di One Piece. Tapi anggapan itu keliru. Para penduduk di sana harus menyumbangkan 1 bulan masa hidup mereka sebagai pajak. Parahnya, setiap 6 bulan sekali, para penduduk harus membayar pajak tersebut. Artinya, pajak yang mereka harus bayar akan memperpendek masa hidup para penduduknya. Pajak tersebut secara perlahan akan membunuh penduduk Toto Land. Hasil pajak tersebut kemudian akan digunakan oleh Big Mom untuk membangun pasukan Homies. Hal ini bisa kita lihat di mana di seluruh Toto Land sebagian besar penghuninya adalah Homies atau benda yang bisa berbicara. Mengurangi jatah hidup orang lain tentunya adalah sesuatu yang terjadi. Kaido merupakan kapten bajak laut Beast dan terkenal dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia memiliki makhluk sebagai makhluk terbaik di seluruh dunia. Selain itu, dia juga merupakan mantan anggota bajak laut Rocks yang sering membuat terungkap di masa lalu. Kaido juga memiliki beberapa kru yang kuat dan juga tak kalah menakutkan. Kaido adalah makhluk yang tidak menghargai mereka yang lemah, jadi Kaido tidak pernah peduli dengan keluarga, teman, dan hal lainnya yang dia miliki. Selama 20 tahun dia mengurung Wano dan seluruh penduduknya. Kaido menjadikan mereka budak, seolah para penduduk. Dia tidak peduli dengan kekeringan atau bencana. Rocks D. Sebek. Karakter Rocks D. Sebek hingga saat ini masih belum menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Namun, beberapa kali Rocks hadir dalam bentuk siluet hitam dengan bentuk rambut menakutkan dan posisi muka yang sedang tertawa jahat. Dia merupakan seorang kapten dari kelompok bajak laut Rocks. Menurut informasi yang beredar, Rocks menguasai lautan sebelum era Roger. Rocks terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa dan menakutkan. Berdasarkan informasi yang ada, anak buah Rock memiliki hobi membunuh satu sama lain hanya untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan layak melayani Rocks. Apa yang kemudian menjadi kejahatan besar Rocks memang masih misterius. Namun, bagaimana pemerintah dunia menganggap mereka sebagai ancaman besar, sampai nama mereka terhapus dari sejarah? Artinya apa yang mereka lakukan tidak bisa ditolerir. Jika bajak laut topi jerami melakukan banyak aksi heroik, lain halnya dengan bajak laut jahat lain, yang membuat teror dan melakukan berbagai aksi keji. Beberapa karakter di atas adalah contoh nyata dari hal tersebut. Mereka melakukan berbagai tindakan karena alasan tertentu, yang tentunya sangat tidak dibenarkan.